Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya lagi mau masukin perabotannya saya ke dalam kardusnya lagi. Kenapa sih dimasukin lagi? Soalnya saya ngeliatnya itu kayak sayang banget pada berdebu gitu. Nah, kalau misalkan berdebu, takutnya itu nanti misalkan dielap, saya lupa banget gitu kan ya, lapnya itu nggak basah, nanti itu bisa kayak baret-baret gitu loh di bagian atasnya ataupun samping-sampingnya, soalnya kan kebanyakan perabot saya tuh warnanya itu putih. Jadi udahlah, saya putuskan buat saya masukin aja lagi ke kardus, kalau misalkan saya butuh baru nanti saya pakai lagi, saya ambil gitu. Nah, untuk barang-barang yang lagi saya masukin ke dalam kardus ini tuh barang-barang endorsan yang saya dapat gitu kan ya. Untuk barang-barangnya itu ada lumayan banyak banget nanti yang bakal saya masukin ke dalam kardus. Cuman yang saya videoin cuman ada 3 aja. Masya Allah, tabarakallah, kadang saya juga nggak nyangka banget kok saya bisa sampai ada di titik sekarang ini. Padahal dulu perjuangan saya tuh kayaknya berat banget. Mungkin buat beberapa teman-teman yang udah sering banget nontonin video saya dari dulu sampai sekarang, tahu banget kali ya dulu tuh saya kayak gimana, sampai toples tuh ya, kebanyakan saya pakainya tuh toples sosis. Terus untuk stikernya, berhubung buat menghemat budget, saya pakai stiker yang saya print sendiri, terus pakainya itu isolasi. Masya Allah, beneran kayak aduh, kalau ingat tuh wah bisa ya, ternyata saya tuh ada di titik sekarang ini. Waktu dulu awal-awal saya bikin YouTube sekitar 4 tahun yang lalu ataupun 5 tahun ya, saya agak lupa-lupa ingat. Pokoknya saya bikin YouTube tuh dari tahun 2020, berarti sekitar 4 tahunan nanti bulan Mei. Nah, dulu tuh waktu saya awal-awal bikin YouTube belum banyak ya yang sama-sama bikin YouTube juga tentang ibu rumah tangga. Kalau sekarang-sekarang ini tuh udah lumayan banyak banget yang bikin YouTube tentang ibu rumah tangga ataupun bikin video TikTok ataupun Instagram gitu. Jadi kalau untuk memulai di sekarang-sekarang ini, kalau menurut saya pribadi sih kayaknya agak lumayan susah gitu ya. Kalau yang sekarang ini yang saya lihat tuh kebanyakan kalau misalkan rumahnya bagus, estetik, itu mah gampang banget, Masya Allah, FYP-nya gitu. Ya, tapi buat teman-teman semua nggak apa-apa yang lagi memulai, yang lagi berjuang, ayo semangat, pasti teman-teman semua juga bisa, walaupun emang agak lumayan sulit banget untuk sekarang-sekarang ini buat memulai bikin YouTube ataupun yang lain-lainnya. Dulu tuh saya semangat banget bikin YouTube karena saya mikirnya kayak gini, aduh Masya Allah, kayak sayang banget saya udah dikuliahin mahal-mahal sama orang tua saya, tapi saya nggak boleh kerja gitu kan ya sama Pak suami. Ya Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah sih Pak suami itu bisa mencukupi semua kebutuhan saya waktu awal-awal nikah, walaupun emang sebenarnya agak lumayan sedih banget gitu kan ya, nggak boleh kerja lagi. Jadi kalau misalkan udah nikah, saya kan emang harus manut sama Pak suami. Nah, saya tuh mikir gimana caranya biar saya tuh punya penghasilan sendiri. Jadi kalau misalkan saya tuh pengen ngebahagiain orang tua saya, bisa lah ya pakai uang saya sendiri. Walaupun emang dari Pak suami juga udah ngasih gitu kan ya ke orang tua saya. Tapi saya tuh pengen banget ngasih uang ataupun bisa ngebahagiain orang tua saya pakai uang kerja keras hasil saya sendiri gitu ya. Walaupun sampai sekarang saya kayak belum bisa sih ngebahagiain orang tua saya, soalnya kan orang tua tuh udah banyak banget ya perjuangannya. Kalau saya mah apa atau cuman ngasihnya kayak gitu seuprit banget. Itu awal-awal saya semangat banget bikin YouTube ya karena saya mikirnya ke situ gitu kan ya. Dulu juga Instagram tuh belum dapet endorsan kayak gitu kan, belum bisa masuk endorsan kalau saya ya. Kalau teman-teman yang lain saya nggak tahu nih, soalnya kan saya juga awam banget waktu itu tentang Instagram. Jadi saya memulai itu emang dari YouTube terlebih dahulu. Nah, untuk memulai Instagram tuh baru sekitar 1 tahunan ini. Alhamdulillah banget, Masya Allah, tabarakallah. Jadi sekitar 2 bulanan perjuangan saya nge-YouTube, alhamdulillah banget udah bisa dimonetisasi. Nah, dari 2 bulan itu 1 bulan saya kayak berjuang lagi gitu kan ya buat menghasilkan dolar. Alhamdulillah bisa gajian juga. Nah, kalau saya dulu awal-awal nge-YouTube tuh kan masih sepi banget ya. Kalau misalkan saya upload ya udah kayak nggak ada yang nonton, soalnya kan saya promosinya cuma sama keluarga saya sendiri, sama teman-teman deket saya. Soalnya malu kalau misalkan saya harus promosi sama yang lain-lainnya gitu kan ya. Takutnya nanti dibilang gimana-gimana. Nah, ya udah yang nonton tuh cuman kayak di bawah 100, malah bahkan di bawah 50. Nah, karena saya tuh pengen banget viewers saya agak lumayan banyak, alhasil saya nyari-nyari di YouTube gimana caranya biar viewers itu naik. Nah, waktu saya ngeliat katanya itu biar viewers naik, jadi kayak saling komen sama YouTuber pemula gitu. Kalau misalkan saling komen sesama YouTuber pemula, biasanya itu kayak mau balik lagi nonton video kita.
Nah, yang saya lakuin selama 2 bulan tuh kayak gitu, tapi emang teman-teman semua harus hati-hati kalau misalkan saling komen sama teman-teman yang sesama pemula YouTuber. Takutnya tuh nanti kayak kena apa ya, saya agak lupa-lupa ingat, kena pelanggaran ataupun apa gitu. Nah, kalau misalkan kena pelanggaran dulu tuh seingat saya subscriber bisa turun sendiri, terus juga bukan viewers, apa ya namanya, jam tayang itu juga bisa turun sendiri. Tapi alhamdulillah sih dulu tuh untuk jam tayang saya nggak turun, cuman yang turun tuh kayak subscriber. Cuman waktu subscriber saya turun, itu turunnya nggak banyak banget ya, karena mungkin saya melakukan hal yang kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mau kayak gitu juga, teman-teman semua harus hati-hati, soalnya sekarang YouTube tuh kayak emang sensi banget. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi nih, untuk YouTube tuh sekarang kayak kurang gimana gitu sih, beda banget kayak yang 4 tahun yang lalu. Kalau 4 tahun yang lalu beneran Masya Allah gajian tuh seneng banget loh ngelihatnya, dolar tuh kayak cepet banget naiknya. Kalau untuk sekarang ini agak menurun sih untuk dolar tuh. Mungkin karena udah banyak banget yang bikin video TikTok ataupun Instagram, jadi peminat orang-orang yang nonton YouTube tuh sekarang ini kayak menurun. Nah, di sini saya cuman pengen banget bilang sama teman-teman semua, buat teman-teman semua yang lagi berjuang buat memulai YouTube ataupun bikin video TikTok ataupun Instagram, pokoknya harus semangat. Walaupun teman-teman semua kayak awal-awal kok susah banget, nggak apa-apa, tetap jalanin aja karena emang kayak gitu loh prosesnya. Nah, ya udah mungkin ceritanya kayak gitu aja kali ya. Saya juga udah mulai bingung gitu mau cerita apa lagi tentang awal-awal saya bikin YouTube. Terus saya ada satu lagi nih mau ngejawab pertanyaan dari teman-teman semua. Katanya itu kok Bunda Ale bisa gitu loh dubbing tapi kayak lancar banget. Nah, untuk dubbing bisa sampai lancar kayak gini tuh pastinya butuh jam terbang. Kalau teman-teman ada yang nonton video saya dulu-dulu, pasti teman-teman tuh ngeh banget dulu saya ngomongnya itu kayak gimana, beneran alay banget kayak gitu loh, pokoknya enggak banget lah ya. Tapi ya seiring berjalannya waktu saya belajar gimana caranya biar suara dubbing tuh enak didengar gitu kan ya. Cile Bunda Alia kayak amat. Ya walaupun emang sampai sekarang ini video saya tuh masih catchy banget, suara saya juga masih cempreng, tapi setidaknya ya kayak ada peningkatan gitu karena mungkin jam terbang saya udah agak lumayan. Nah, jadi pas lagi dubbing kayak gini, saya tuh nggak pakai teks, nggak nulis dulu gitu loh. Kalau misalkan nulis dulu, yang ada tuh nggak bisa ngikutin video saya. Dulu waktu awal-awal saya nulis nih pakai teks, ternyata nggak bisa, soalnya saya ngomong apa, videonya tuh nanti apa. Kayak sekarang ini nih, waktu saya lagi dubbing ini kan, saya lagi cerita apa, video saya apa ya, karena saya udah bingung gitu mau cerita apa lagi sama teman-teman semua. Kalau misalkan saya mau cerita tentang masalah masakan saya nih yang ada di video, saya ngejelasin, pasti teman-teman semua juga udah paham banget saya tuh lagi ngapain. Makanya kadang tuh saya selang-seling, saya ngejelasin video sesuai dengan apa yang video saya bikin, kadang juga video saya apa, saya ceritanya tentang apa. Pokoknya buat teman-teman semua, nikmatin semua prosesnya, insya Allah akan indah pada waktunya, amin. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, waktunya saya tuh ngejelasin ini saya tuh lagi ngapain aja. Tadi saya tuh lagi masak-masak, saya bikin udang cili padi. Beneran itu rasanya tuh Masya Allah pedes banget, karena saya pakai cabai merah setannya banyak. Terus saya juga pakai cabai rawit hijau yang kecil-kecil buat gorengan, itu agak lumayan banyak banget. Waktu saya makan buka puasa pakai itu, aduh beneran telinga saya tuh kayak ngingnya itu karena pedes banget gitu. Alhasil waktu saya lagi makan, karena emang beneran kepedesan banget, saya kalap ngasih percabeannya. Jadi untuk sambalnya waktu saya makan tuh saya pinggirin, yang saya makan cuman udangnya sama sedikit sambal. Takutnya kalau kebanyakan sambal nanti perut saya sakit gitu kan ya, apa gimana soalnya kan lagi puasa, jadi nggak mau ngambil resiko. Nah, untuk sambelnya nanti kan masih ada sisaan. Untuk sambelnya bakal saya masukin ke dalam freezer, soalnya sayang banget gitu loh, sambelnya beneran medok banget, enak banget. Untuk sambelnya itu simple banget ya bikinnya. Saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai rawit hijau, terus saya juga pakai cabai rawit merah, cabai merah yang gede, pakai cabai keriting hijau, sama pakai cabai hijau yang gede. Udah cuman kayak gitu aja. Untuk bumbu tambahannya saya tambahin saus tiram, masako, garam sedikit, micin, sama apa ya namanya, gula pasir. Udah kayak gitu aja untuk bumbunya. Nah, lanjut lagi, ini tuh lauk buat Pak Suami. Saya bikin ikan pindang pecak. Bukan ding, namanya ikan panggang pecak. Nah, untuk ikan panggangnya ini tuh udah saya pisahin dari durinya. Ini Masya Allah beneran nikmat banget kalau misalkan udah dipisahin kayak gini. Terus untuk pasangannya ada tempe sama toge. Udah deh, masakan saya cuman kayak gitu aja buat Pak Suami. Kalau buat saya tetap makan ikan panggangnya, tapi saya lebih dominan banyak makan udangnya. Soalnya kan Pak Suami itu alergi sama udang. Jadi yang makan udang cuman saya aja.
Nah lanjut, ini satu lagi ngupasin buah, soalnya stok buah tuh masih agak lumayan banyak banget. Nah sebentar lagi itu mau mudik, jadi sayang banget gitu kan ya, harus dihabisin. Kalau misalkan gak dikupasin kayak gini tuh beneran kayak kadang mager banget buat makan buah. Nah yaudah, mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.